Salam, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan yang pertama saya berikan kepada teman-teman yang pembawa materi. Dan waktu yang pertama saya berikan kepada teman yang pembawa materi pertama dan selanjutnya. Salam Ibu dan teman-teman, nama saya Dewi Soleh. Saya pembaca materi yang pertama. Tertullianus di Afrika dan Clemens dari Alexandria di Mesir. Terlihat pengakuan luas terhadap keempat kitab Injil, Kisah Para Rasul, Surat-surat Paulus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Kitab-kitab lainnya seperti Surat Ibarat, Yakobus 1 dan 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Yakobus, dan Yudas tidak mempunyai pengaruh yang sama di semua tempat. Dalam fragmen Muratori yang diperkirakan berasal dari sekitar pertengahan abad ketiga, ditemukan semacam daftar kitab-kitab yang diakui jemaat di Roma, yakni keempat Injil, Kisah Para Rasul, Surat-surat Paulus, Yudas, dan Surat Yohanes, dan Kitab Kebijaksanaan Salomo. Namun, Apokalips Petrus yang disebut bersama dengan Kitab Wahyu juga diakui walaupun tidak semua menyetujui agar kedua kitab ini dibaca dalam ibadah. Kitab Gembala Hermas pun disebut dalam fragmen berbahasa Latin itu, tetapi tidak dianjurkan untuk dibaca dalam ibadah. Daftar yang dibuat oleh Origenes pada tahun 182 hingga 254 dan muridnya Eusebius pada tahun 253 hingga 339 melibatkan fluktuasi atau ketidaktetapan yang serupa menyangkut berbagai kitab. Di luar seperti surat Ibrani, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Yakobus, Yudas, dan Injil Ibrani tidak dikenal ataupun dipakai secara luas di wilayah tertentu. Kitab Barnabas, Gembala Hermas, dan Didache yang diterima Origenes oleh Eusebius dinyatakan tidak asli. Begitu pula halnya dengan Kisah Paulus dan Apokalips Petrus. Beberapa tulisan lainnya, yakni Injil Petrus, Thomas, Matias, Kisah Andreas, Kisah Yohanes, dan rasul-rasul lainnya dengan tegas digolongkan Eusebius sebagai karya-karya bidat atau ajaran sesat. Dalam sebuah surat Paskah yang dikirim kepada gereja-gereja di Mesir pada tahun 367, untuk pertama kalinya dalam sejarah kanon Perjanjian Baru, Athanasius mendaftarkan secara lengkap ke-27 kitab yang berstatus kanosis atau takananusomena. Hanya dalam kitab-kitab ini ajaran yang benar atau Tutes Eusebius Didaskaleon Harafia, ajaran kesalehan, diwartakan, jangan seorang pun menambahnya, jangan ada yang dihilangkan daripadanya. Kanon Athanasius kemudian membuat pengakuan luas antara lain oleh Konsili Hippo pada tahun 393 dan Konsili Kartago pada tahun 397. Sekian dan terima kasih. Salam, saya atas nama Dorcina Leni. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang kriteria yang teramati dalam kanonisasi. Harus diakui uraian di atas telah menyederhanakan proses kanonisasi yang sebenarnya sangat rumit. Namun apakah ada kriteria yang digunakan dalam proses kanonisasi yang berlangsung lambat atau laun? Sekurang-kurangnya ada 3 kriteria yang merupakan dasar untuk mengaring aneka ragam tulisan untuk masuk ke dalam kanon Perjanjian Baru. Pertama, sifat rasul atau apostolicitas. Apakah tulisan tertentu berasal dari para rasul atau kriteria ini tentu tidak berlaku untuk Injil Markus dan Lukas, namun keduanya diyakini sebagai murid para rasul yang meneruskan ajaran rasul. 2. Sifat am atau
Konholiciti. Apakah ditulis tertentu digunakan secara luas oleh gereja-gereja atau setidaknya oleh sebagian besar gereja. Kriteria ini membatasi tulisan-tulisan notis yang memang tidak pernah digunakan dalam ibadah gereja di hampir semua tempat. 3. Ajaran sehat atau ortodoks. Apakah tulisan tertentu sesuai dengan aliran yang diterima gereja secara luas? Injil Petrus tidak lolos sensor karena dinilai mengandung unsur doketis. Doketisme merupakan sebuah istilah yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak sesungguh-sungguhnya manusia, melainkan hanya tampak sebagai manusia. Menurut Injil ini, Yesus membisu ketika salib seolah-olah dia tidak merasa sakit. Implikasinya, setiap pandangan doketis dia hanya kelihatan seperti manusia, padahal tidak. Sekian dan terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Moses Karlau. Selanjutnya saya akan membacakan materi ketiga, yaitu penutup. Kita telah menyatakan bahwa lingkungan jemaat berana. Ada banyak tulisan yang muncul dan beredar dalam jemaat. Ada yang mencerminkan iman sejati, namun ada yang menyimpang. Sekitar abad kedua Masehi, para pemimpin jemaat Kristen mulai menyaring tulisan-tulisan yang sedang beredar dalam jemaat. Kemudian disebut daftar tulisan yang memiliki wibawa yang setara dengan Perjanjian Lama. Secara umum, Injil-Injil, Kisah Para Rasul, dan surat-surat diakui sebagai tulisan Paulus, cepat diterima dan dapat pengakuan yang merata di kalangan jemaat Kristen, sehingga muncullah daftar kitab atau kanon waktu itu. Salam, perkenalkan nama saya Maria M. Nabuasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Marcion. Ia adalah seorang penduduk asli dari Sinope, lahir tahun 100 Masehi. Ia seorang pemilik kapal yang kaya. Menurutnya, Paulus adalah satu-satunya rasul yang memelihara dan kemurnian ajaran Yesus. Oleh karena itu, dalam daftar kanonnya ia hanya menerima 10 surat Paulus, yaitu Galatia, 1-2 Korintus, Roma, 1-2 Tesalonika, Efesus, Kolose, Filipi, dan Filemon. Selain surat pastoral dan Injil Lukas, semua tulisan yang lain ia tolak karena berbau Yahudi, termasuk Perjanjian Lama. Hal ini karena pemahamannya bahwa Allah Perjanjian Lama tidak sama dengan Allah yang dipercayai dalam Injil. Ia dipengaruhi oleh ajaran Gnostik yang menganggap bahwa Allah yang menciptakan dunia materi adalah Allah yang lebih rendah atau demiurgos. Bahkan Allah dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang kasar dan Allah yang keras. Berdasarkan pandangannya itu, maka ia berusaha memisahkan kekristenan dari akar-akar dan pengaruh keyahudian, sekaligus menolak tulisan-tulisan yang berbau Yahudi, termasuk Perjanjian Lama. Terima kasih. Salam, saya atas nama Linda Jantira Mewila. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang moratori. Moratori kurang lebih 160 Masehi. Kanon ini diberi nama menurut penemuannya, yakni Lodovico Antonio Muratori. Kanon ini berasal dari Skater tahun 190 Masehi. Isi kanon adalah keempat Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, surat Yudas, 1 dan 2 Yohanes, dan Hikmat Salomo. Irenaeus, Uskap di Leon, Prancis Selatan, kurang lebih 180 sampai 190 Masehi. Ia lahir dan tumbuh besar di Asia. Pada masa mudanya, ia mendapat pengaruh dari Polycarpus, uskop Smyrna. Ia adalah seorang uskop yang sangat menentang ajaran Gnostik yang berkembang pada masa hidupnya.
Menurut kanon pertama adalah kanon iman. Ia adalah seorang tokoh yang mengumumkakan istilah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta mengklaim bahwa kedua perjanjian itu adalah Alkitab yang berwibawa bahwa iman Kristen. Tulisan yang dipandang berwibawa yaitu keempat Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, kecuali Filemon, 1 Petrus, 1 dan 2 Yohanes, Gembala Hermes. Shalom, saya atas nama Jefetri Ferawati Pelot. Materi saya tentang Origenes, teolog dari Iskandaria pada tahun 185 sampai 254 Masehi. Ia adalah seorang guru, pengkhotbah dan juga teolog yang sangat terkenal. Ia menuliskan banyak tulisan termasuk tafsiran-tafsiran Alkitab, terjemahan, khotbah-khotbah, serta pokok-pokok teologi lainnya. Tulisan yang ia anggap berwibawa yaitu keempat Injil, surat-surat Paulus, 1 Yohanes, Kisah Para Rasul, dan Wahyu. Eusebius dari Kaisarea pada tahun 263 sampai 339 Masehi. Uskup di Palestina tahun 314 sampai akhir hidupnya 349 Masehi. Ia seorang sejarawan. Ia menulis sejarah kekristenan Yesus sampai Konstantinus Agung 313 Masehi. Tulisan yang ia pandang berwibawa yaitu keempat Injil, yaitu Kisah Para Rasul, 14 surat Paulus, termasuk Ibrani, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Salam, saya Marcelin Jarahuru akan menjelaskan tentang Athanasius 296 atau 373 Masehi. Pada tahun 367 Masehi, dalam surat pengembalaannya mencantumkan sesuatu kanon yang terdiri dari 127 tulisan dengan pesan tidak ada seorang pun boleh menambahkan atau mengurangi. Daftar ini kemudian dibaca dalam sidang sinode di Hippo tahun 393 Masehi, kemudian tahun 397 Masehi dan 419 Masehi dalam sidang di Kartago. Kanon itu dibahas dan sah. Kanon itu terdiri dari 27 tulisan seperti yang kita kenal sekarang ini dalam Perjanjian Baru. Lalu dinyatakan sebagai kanon tertutup, artinya tidak dapat ditambahi atau dikurangi lagi. Sesudah abad ke-5, daftar kanon tersebut makin diperteguh. Di kalangan gereja Katolik, kanon itu ditetapkan oleh Konsili Florence, Konsili Trente, dan Konsili Vatikan. Kecuali dalam Perjanjian Lama, gereja Katolik, Ortodoks, dan Protestan memiliki kitab yang sama. Dari hal yang sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tulisan dalam Alkitab Perjanjian Baru ditulis tidak sekali jadi, artinya melalui proses yang sangat panjang dan merupakan pergumulan iman para umat berabad-abad lamanya. Yang kedua, surat-surat merupakan nasihat-nasihat rasuli bagi jemaat perdana yang kita nilai memiliki harga yang tinggi juga bagi kita pada masa kini. Yang ketiga, Injil-Injil merupakan refleksi umat terhadap situasi masa kini yang didasarkan pada perkataan, perbuatan, dan peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Bahan-bahan telah diolah
di sedemikian rupa sehingga lebih menampakkan kehidupan masa kini jemaat daripada berusaha menampilkan situasi Yesus secara objektif. Disinilah terletak unsur ilahi dan manusiawi dari Alkitab. Sekian dan terima kasih. Salam. Salam, saya atas nama Yorna Sopaba. Saya akan membaca materi tentang Yesus Juru Selamat, kelahiran Yesus dan masa mudanya kelahiran. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, kapankah tahun kelahiran Yesus? Pada pertengahan pertama abad ke-6 sesudah Masehi, Dionysius seorang rahib melakukan perhitungan tahun berangkat perhitungan. Namun sayangnya Dionysius melakukan kesalahan dalam perhitungan waktu kelahiran Yesus sekitar 4 atau 5 tahun. Karena kelahiran Yesus menjelang kematian Herodes Agung, yaitu tahun 4 sebelum Masehi. Lukas dan Matius melaporkan bahwa kelahiran Yesus terjadi pada pemerintahan Kaisar Agustus dari 27 sebelum Masehi hingga 14 Masehi, dan juga pada masa pemerintahan Herodes Agung. Pemerintahan ini mendorong kita untuk menempatkan kelahiran Yesus dan pemerintahan Herodes Agung. Lukas mencatat bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes ketika ia berumur 30 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelahiran Yesus terjadi pada tahun 5 atau 4 sebelum Masehi, sebelum kematian Herodes Agung pada bulan April tahun 4 sebelum Masehi. Perkenalkan, nama saya Ferawati Nope. Tanggal dan bulan apakah Yesus lahir? Perlu dicatat bahwa kebiasaan untuk merayakan kelahiran Yesus adalah 25 Desember yang mulai berlaku sejak abad ke-3 atau ke-4 sesudah Masehi sampai dengan sekarang. Sebelum itu, kelahiran Yesus dirayakan pada tanggal 6 Januari sebagai waktu kedatangan orang Majus. Menurut catatan Lukas, Yesus lahir pada waktu gembala berada di padang waktu malam. Akan tetapi, karena musim hujan di Palestina biasanya dimulai pada bulan Desember, maka agaknya tidak mungkin bahwa bulan itu adalah hari kelahiran Yesus. Pemilihan tanggal 25 Desember sebagai hari raya kelahiran Yesus dihubungkan dengan perayaan Dies Solis Invicti atau hari munculnya matahari, untuk menghormati dewa matahari yang dihubungkan dengan Mitras. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Salam.